Xi Jinping menekankan produktivitas kualitas baru, memulai reaksi balik. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Nikkei Asia pada tanggal 17 April, Donald Low, dosen senior di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, mengkritik penekanan Presiden China Xi Jinping pada produktivitas kualitas baru untuk memperkuat perekonomian. Low berpendapat bahwa fokus ini secara tidak sengaja telah meningkatkan risiko kelebihan kapasitas dan meningkatkan potensi perang dagang besar-besaran dengan Amerika Serikat dan Eropa, serta mulai melemahkan Partai Komunis China. Menurut laporan Wari, jika Beijing terus melakukan investasi berlebihan di bidang manufaktur, bank-bank China dan pemerintah sendirilah yang akan menghadapi konsekuensinya. Laporan Wall Street Journal pada tanggal 17 April dengan tema China Shock 2.0 juga menyuarakan keprihatinan serupa, yang menunjukkan bahwa strategi China untuk membanjiri pasar barat dengan produk-produk teknologi tinggi yang murah menimbulkan ancaman keamanan dan tekanan persaingan dengan dampak merugikan bagi China sendiri yang sering diabaikan. Meskipun pertumbuhan ekonominya melampaui ekspektasi pada kuartal pertama, China masih menghadapi masalah kelebihan kapasitas yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi negaranya. Pemanfaatan kapasitas sektor manufaktur turun ke level terendah sejak tahun 2015 sebesar 73,8%, yang menunjukkan berkurangnya kekuatan harga dan meningkatnya tekanan keuntungan. Tren ini menunjukkan bahwa kecuali ada peningkatan cepat dalam permintaan eksternal dan kekuatan ekonomi dalam negeri, investasi di sektor-sektor seperti manufaktur mungkin perlu dibatasi. Selain itu, pemanfaatan kapasitas secara spesifik di industri-industri utama seperti otomotif dan peralatan listrik juga mengkhawatirkan, dan terdapat penurunan yang signifikan. Sektor-sektor ini, yang meliputi kendaraan listrik, semikonduktor, dan panel surya, merupakan inti dari rencana ekonomi strategis China meskipun mendapatkan kontroversi di luar negeri. Khususnya, utilisasi manufaktur otomotif turun di bawah 65% pada awal tahun 2024, menandai penurunan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Situasi ini menggarisbawahi beban keuangan yang dapat ditanggung oleh bank-bank dan pemerintah China jika investasi yang berlebihan terus berlanjut tanpa memberikan hasil yang sesuai. Di tengah rendahnya imbal hasil dan suku bunga obligasi, keseluruhan pinjaman dalam perekonomian, tidak termasuk obligasi pemerintah, semakin menurun pada bulan Maret. Jika tekanan keuntungan membatasi investasi di sektor-sektor yang berfokus pada produktivitas kualitas baru, Partai Komunis China mungkin perlu menerapkan kebijakan fiskal untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Partai Komunis China mungkin terus mengarahkan penghematan berlebihan ke sektor manufaktur, yang berpotensi memperburuk masalah kelebihan kapasitas. Beban keuangan kemungkinan besar akan ditanggung oleh bank-bank dan pemerintah China, bukan hanya ditanggung oleh mitra dagang China. Dalam berita terkait, terdapat perkembangan yang mengkhawatirkan mengenai bank-bank besar milik negara di China. Fitch Ratings menurunkan prospek peringkat 6 bank milik negara China menjadi negatif pada tanggal 16 April termasuk Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communication, dan Postal Savings Bank of China. Revisi tersebut mencerminkan kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah untuk mendukung sektor perbankan yang berada di bawah tekanan, meskipun pemerintah berkomitmen untuk mendukung bank-bank milik negara. Fitch sebelumnya telah menurunkan prospek utang luar negeri jangka panjang China dari stabil menjadi negatif, menyoroti peningkatan risiko terhadap keuangan publik China seiring transisi dari model pertumbuhan yang bergantung pada real estate ke pendekatan yang lebih berkelanjutan. Revisi ini menunjukkan bahwa kapasitas China untuk memberikan dukungan luar biasa kepada bank-bank tersebut telah melemah.